tua murid dan anak-anak teacher yang berada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti anak-anak teacher, bahkan orang tua murid semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Kita sudah melewati sepekan dan pagi hari ini, hari Senin, kita kembali akan memulaikan aktivitas pembelajaran kita. Kita berharap semua anak-anak teacher pagi hari ini tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, kita akan mengikuti ibadah pembiasaan pada pagi hari. Jangan lupa untuk menyediakan Alkitab, alat tulis menulis untuk bisa mengikuti ibadah kita dan mencatat segala hal yang perlu dicatat. Terima kasih anak-anak teacher. Mari beribadah bersama dengan teacher-teacher Harapan Bangsa dan biarlah kekuatan baru, semangat, sukacita selalu menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Dari Harapan Bangsa, teacher ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher kelas 7, 8, dan 9 di Selasa yang manis ini. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah semua anak teacher, seperti biasa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kita satu hari ini, terlebih dahulu kita akan beribadah. Mari semua anak teacher, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, dan fokus untuk ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Mari semua anak teacher ambil sikap berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan sudah menjagai kami sepanjang malam, sudah memberkati kami hingga pagi hari ini. Tuhan juga masih menyertai kami, memberikan kami anugerah terbesar, yaitu nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebelum kami memulai kegiatan pembelajaran kami, terlebih dahulu kami mau duduk diam, beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap hati kami tertuju kepada Tuhan. Ini doa kami Bapak, kami serahkan ibadah kami ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak teacher, kita angkat satu pujian kita, Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan.
kami. Kau sungguh indah tiada taranya. Tiada yang lebih indah daripada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami punya Allah yang sungguh baik, yang sungguh dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menolong kami, biarlah firman Tuhan yang menuntun kami atas apa yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati teacher yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah apapun yang dikatakan oleh teacher hari ini Bapa, itu merupakan kata-kata dari Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melaksanakan dan melakukan semua firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak teacher sekalian yang berada di rumah. Kita telah memuji nama Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan setiap Alkitab kamu dan persiapkan hati kamu. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Amsal 20. Teacher ulangi, Amsal 19 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca secara bersama-sama. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Baik, anak-anak teacher, pada pagi hari ini teacher mau menyampaikan sebuah ilustrasi atau kehidupan masa anak zaman sekarang. Judul firman kita pada pagi hari ini adalah Muda dan Gaul di Mata Tuhan, di mana gaya hidup yang menyenangkan hatinya. Anak-anak teacher, saat ini banyak anak-anak yang dikatakan hidup dalam pola bad style atau dalam sifat kehidupan yang bersifat buruk. Anak-anak muda sekarang banyak yang melakukan, misalnya merokok, melakukan pertengkaran, banyak hal yang menjadi patokan menjadi anak-anak yang memiliki sifat yang buruk. Tapi teacher yakin setiap anak-anak teacher yang berada di rumah saat ini tidak ada yang memiliki sifat hidup yang bad style. Artinya bahwa kita ini tidak ada anak-anak yang membawa dampak buruk. Teacher yakin bahwa setiap anak-anak yang berada di rumah sekarang semuanya adalah generasi milenial yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, seorang tokoh yang patut kita tiru atau kita contoh dalam Alkitab adalah Daniel. Kita tahu bahwa kehidupan seorang Daniel, dia adalah salah satu sosok muda dalam Alkitab yang menginspirasi kaum muda saat ini. Selain karena hidupnya memang bercela, tetapi Daniel itu bijak dalam pergaulan. Nah, untuk anak-anak teacher, apa yang sebenarnya harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Teacher ingatkan ada 3 hal yang harus kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Yang pertama, hiduplah menjadi popularitas karena kualitas. Banyak anak-anak teacher yang mencari popularitas dalam hal-hal yang tidak baik. Salah satu contohnya, anak-anak teacher itu lebih banyak suka hidup dengan gadgetnya sendiri, membuat status yang tidak bermakna sama sekali. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada Alkitab kita, 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan,
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, bagi anak-anak teacher, walaupun kamu saat ini hidup dalam masa mudamu, tapi ingat, perkataan, tingkah lakumu, perilakumu itu memberikan dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitarmu. Nah, jikalau kamu ingin hidup populer ataupun dia hidup berkualitas, hiduplah berdasarkan firman tadi. Jikalau kamu hidup dalam firman Tuhan, maka tak seorang pun yang dapat merendahkan kamu. Justru, jikalau kamu hidup dalam firman Tuhan, engkau akan ditinggikan. Yang pertama, ingat tadi, prinsip hidup kamu harus hidup popularitas dan berkualitas sesuai dengan firman. Yang kedua, kamu harus hidup konsumtif akan firman Tuhan. Artinya apa? Biasakan hidup berdasarkan firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita mencari kebenaran firman Tuhan. Setelah bangun pagi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan cari firman Tuhan dan kebenarannya, dan jangan lupa berperilakulah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Minta hikmat kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat yang penuh untuk memahami firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mendukung bahwa kamu harus hidup berdasarkan firman Tuhan itu ada pada Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, jikalau kamu ingin hidup berkualitas tadi, maka lakukanlah hidup berkomunitas dengan firman Tuhan dan hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ingat pesan teacher yang ketiga ini, yaitu katakan tidak pada hidup dalam pergaulan bebas. Nah, sebab firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, itu hanya serta keangkuhan hidup. Bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, teacher ingatkan kepada setiap anak-anak teacher untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jangan engkau mengikuti keinginan dagingmu, karena jikalau kamu mengikuti keinginan dagingmu, yang ada kamu akan membawa dampak yang buruk dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, menjaga hidup dalam kebenaran firman Tuhan sudah kita lakukan dengan 3 prinsip hal tadi. Nah, jadi anak-anak muda atau anak-anak teacher yang berada di rumah, jadilah kamu menjadi pemuda yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki hidup yang inspiratif dan berdampak baik bagi lingkungan sekitarmu. Dan ingat, engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan terhadap Tuhan. Ingat anak-anak teacher, kehidupan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jikalau kamu tidak melakukannya, maka kamu akan menerima apa yang kamu perbuat. Ingat, tetap teacher ingatkan bahwa kamu harus hidup muda dan gayanya sesuai dengan firman Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan hidup muda yang berkualitas, yang berperan dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat teacher sampaikan. Semoga firman ini dapat bermanfaat bagi anak-anak teacher dan boleh anak-anak teacher lakukan. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Mari setiap anak-anak teacher
Lipat tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan karena Engkau masih menyertai kami dan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di ladang yang subur ya Bapa. Tuhan ajarkan juga untuk setiap kami generasi muda-Mu untuk hidup menjadi popularitas kami adalah dasarnya firman-Mu ya Bapa. Tuhan jadikan kami juga menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kami, bukan menjadi dampak yang tidak baik ya Bapa. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Baiklah, demikian ibadah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.